Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah Bhinneka Tunggal Ika. Secara etimologi atau asal-usul bahasa, kata-kata Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang bila dipisahkan menjadi Bhinneka yang artinya beragam atau beraneka. Tunggal yaitu satu dan Ika yaitu itu. Artinya secara harfiah jika diartikan menjadi beraneka satu itu, maknanya bisa dikatakan bahwa beraneka ragam tetapi masih satu jua. Semboyan ini diambil dari kitab atau Kekawin Sota Soma karangan Empu Tantular yang hidup pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Sebelumnya, semboyan yang menjadikan semboyan resmi negara Indonesia sangat panjang, yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tanahana Dharma Mangrawa. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dikenal untuk pertama kalinya pada masa Majapahit era kepemimpinan Wisnuwardana. Perumusan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini dilakukan oleh Empu Tantular dalam kitab Sutasoma. Perumusan semboyan ini pada dasarnya merupakan pernyataan kreatif dalam usaha mengatasi keanekaragaman kepercayaan dan keagamaan. Hal itu dilakukan sehubungan usaha bina negara kerajaan Majapahit saat itu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan secara resmi menjadi bagian dari negara Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada 17 Oktober 1951 dan diundang-undangkan pada 28 Oktober 1951 sebagai lambang negara. Usaha pada masa Majapahit maupun pada masa pemerintahan Indonesia berlandaskan pada pandangan yang sama, yaitu pandangan mengenai semangat rasa kesatuan, persatuan dan kebersamaan sebagai modal dasar untuk menegakkan negara. Sementara itu, semboyan Tanahana Dharma Mangrawa dipakai sebagai moto lambang lembaga pertahanan nasional. Makna dari semboyan itu adalah tidak ada kebenaran yang bermuka. Saya mempresentasikan tentang makna inti dari setiap elemen burung Garuda. 1. Bintang Mas melambangkan sebagai cahaya kehormatan bagi setiap manusia, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, rantai sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Mata rantai berbentuk segi empat yang adil dan beradab, yang saling terkaitan berbentuk lingkaran. 3. Pohon beringin. Sila ketiga, pohon beringin melambangkan akar yang menjalar di mana-mana sebagai negara kesatuan yang memiliki antara belakang budaya yang bermacam-macam. Sila 4. Benteng merupakan orang sosial yang suka berkumpul seperti halnya musyawarah, yaitu orang yang gotong royong. 5. Padi dan kipas melambangkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia tanpa melihat status atau kedudukannya. Kembali lagi dengan saya Tiksna Abda Samudra. Di sini saya merupakan bagian dari kelompok 5 yang akan membahas tentang identitas nasional Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia merupakan negara yang penuh dengan keberagaman atau bisa disebut dengan negara majemuk. Negara majemuk merupakan suatu bangsa yang memiliki suatu keanekaragaman dalam segala bidang. Sebagai contoh kecilnya saja, dalam Provinsi Bengkulu itu memiliki 4 bahasa daerah yang sering digunakan oleh masyarakatnya. Antara lain bahasanya yaitu bahasa Melayu, bahasa Rejang, bahasa Pekal, dan bahasa Lembak. Bhinneka Tunggal Ika memiliki konsep yang disebut dengan pluralistik dan multikulturalistik. Suatu prinsip ini adalah suatu asas yang mempercayai suatu adanya keberagaman dalam suatu bangsa tersebut dalam segala bidang seperti agama, keyakinan, adat istiadat, adat bangsa, keadaan daerah, bahasa,
dan ras. Suatu prinsip ini adalah yang bisa mengikat dari keberagaman tersebut. Kemajemukan bukan didorong dan dikembangkan menjadi faktor pemecah suatu bangsa, akan tetapi harus diikat dan disatukan secara kekuatan sinergik dalam setiap komponen-komponen bangsa dalam menghadapi segala persoalan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Oleh karena itu, perlu adanya implementasi terhadap Bhinneka Tunggal ini dalam kehidupan masyarakat yang memiliki kemajemukan. Antara lain implementasinya yaitu menerapkan perilaku inklusif, memandang bahwa dirinya, entah itu individu atau kelompok, itu merupakan hanya sebagian kecil dalam masyarakat luas. Betapa pentingnya suatu kepentingan kelompok bersama dan tidak adanya rasa bahwa dirinya itu saling benar. Selanjutnya yang kedua adalah tidak mencari menangnya sendiri, bisa menghargai pendapat orang lain, tidak memandang bahwa pendapat dirinya yang paling benar itu harus dikembangkan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan tidak harus dibesar-besarkan, melainkan harus dicari titik temunya, bukan dikembangkan divergensi, akan tapi diusahakan mencapai konvergensi dalam menghargai suatu keberagaman. Maka dari itu perlu diterapkannya musyawarah dalam mufakat. Bukan pendapat sendiri yang dijadikan suatu kesepakatan bersama, akan tetapi common denominator, yakni inti kesamaan dalam kesepakatan tersebut. Maka dari itu perlu untuk dikembangkannya musyawarah dalam mufakat. Dengan cara ini kita bisa menghargai pendapat orang lain dan bisa mencari titik temu dalam perbedaan. Yang selanjutnya yang keempat adalah dilandasi oleh rasa kasih sayang dan rela berkorban. Sifat saling tidak percaya, iri, dengki itu harus dibuang jauh dalam kamus Bhinneka Tunggal Ika. Yang harus dikembangkan adalah sifat rasa saling sayang menyayangi dan rela berkorban. Hal ini jika bisa terwujud dalam penerapan Bhinneka Tunggal Ika bila menerapkan sesam mining dumati sepi ing pamrih rame ing gawe lancar basuki mawa peo. Eksistensi kita di dunia adalah memberikan pelayanan kepada orang lain dan menerapkan sifat saling rela berkorban dan saling menyayangi. Oke, yang selanjutnya yang terakhir ialah toleran dalam perbedaan. Setiap warga negara Indonesia harus menerapkan sifat menghargai adanya perbedaan, entah itu baik dari adat istiadatnya, entah itu dari agama satu dari agama yang lain, itu harus bisa menerapkan sifat saling menghargai. Bila ini diwujudkan dalam sebuah masyarakat Indonesia, maka yang akan tumbuh ialah menyuburkan rasa kasih sayang dan kerukunan dalam dalam umat bangsa dan bernegara. Bila setiap warga negara Indonesia mampu memahami makna Bhinneka Tunggal Ika, meyakini adanya ketetapan bagi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mau dan mampu mengimplementasikan dalam kehidupan nyata, maka negara Indonesia akan tetap berdiri kokoh dan bersatu selama-lamanya. Oke, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Saudara Suci. Saya Suci Andawati dari kelompok 5 IPSC mata kuliah kewarganegaraan. Di sini saya akan meneruskan materi yang telah disampaikan oleh teman saya Tiksna, namun berbeda subbab atau materinya. Saya membahas mengenai eksistensi Bhinneka Tunggal Ika di era milenial, pada generasi milenial. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya yang terdiri dari 1.340 suku, 740 bahasa, dan 300 ras. Hal tersebut tersebar di seluruh Indonesia.
Banyaknya suku, ras, serta bahasa itu membuat Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak perbedaan. Namun hal itu merupakan rahmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada negara kita sebagai suatu hal yang sangat berharga nilainya. Bagaimanapun, keadaan yang berbeda itu akan membuat kita menjadi negara yang berbeda-beda atau bermacam-macam, sehingga itu sangat rawan akan terjadinya suatu konflik. Masa terus berjalan dan generasi pun berbeda sikap. Karakteristik pun juga ikut berkembang. Generasi milenial sekarang ini cenderung mencari jati dirinya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Dengan faktor lingkungan, teman, serta media sosial membuat generasi milenial sekarang cenderung lebih labil dan mudah terombang-ambing atas gelombang pemikiran yang tidak jelas jalannya. Tantangan kebinekaan sekarang sangatlah rentan dan akan rentan terkikis, khususnya generasi milenial sekarang. Tidak lepas dari adanya teknologi, media sosial, dan pergaulan bebas. Hal ini menyebabkan kemerosotan kecakapan hidup, di antaranya kemerosotan di bidang kecakapan sosial, yaitu berupa anak zaman sekarang atau generasi milenial itu cenderung rendah sikap sopan santunnya, rendah empatinya, dan nilai kooperatif yang merosot. Yang kedua, kemerosotan kecakapan di bidang emosional, yaitu generasi sekarang itu kurang bisa mengendalikan diri dan cenderung semaunya sendiri. Yang ketiga adalah kemerosotan di bidang kecakapan personal atau spiritual. Merosotnya keteguhan hati, ketekunan, kejujuran, tanggung jawab, dan keingintahuan, kedisiplinan pribadi, motivasi, dan keikhlasan dan semangat pengabdian mereka cenderung turun. Yang berikutnya adalah kemerosotan kecakapan di bidang kewarganegaraan. Sikap cuek dan maunya menang sendiri adalah salah satu sikap yang sangat banyak dimiliki oleh remaja sekarang atau generasi milenial. Kita seharusnya menyadari berbeda itu boleh, namun dalam suatu sosial budaya atau kebinekaan itu harus tetap kita jaga. Di antara generasi milenial Indonesia ini harus memiliki kehidupan yang serasi dan selaras sesuai dengan kemajuan bangsa. Corak ragam budaya Indonesia menggambarkan kekayaan khazanah budaya Indonesia yang harus dikembangkan, bukan malah memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa. Bangsa Indonesia yang kita ketahui memiliki banyak sekali suku, agama, ras, kesenian adat, bahasa, dan sebagainya. Namun, tetap satu kesatuan yang sebangsa dan setanah air. Dipersatukan dengan bendera, Pancasila, lagu kebangsaan, mata uang, bahasa, dan lain-lain lagi. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus tetap menjaga nilai-nilai kebinekaan sebagai generasi muda, agar bangsa kita ini menjadi bangsa yang selalu damai, tentram, harmonis, bangsa yang selalu menghargai keberagaman bangsa yang merupakan aset berharga yang tidak dimiliki oleh dunia ataupun negara lain. Kiranya cukup sekian penjelasan tentang urgensi kebinekaan dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mewakili teman-teman mohon maaf. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.